Selamat pagi sidang jemaat semua. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Saya undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian karya terbesar.
dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi sidang jemaat semua. Kita akan memulaikan ibadah pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian Anggur Baru. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipaksakan. Mari bersorak bahagia. Penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, Injil baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipaksakan. Mari bersorak bahagia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sidang jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita ganti pujian kita dengan Poli dari Anak Domba. Bersama
Kaulah menara dan kota berhidupkan. Umat selalu berkisahmu padaku, takkan pernah berulang. Hatiku berdaya, walaupun dibergoyang. Gunung-gunung berlanjak, namun kami setiamu tak pergi dari Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan yang aku. Dia sumberku dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Umat selalu berkisah padaku, takkan pernah berulang. Hatiku percaya, walaupun dibergoyang. Gunung-gunung beranjak, namun kami setiamu tak pergi darimu. Umat selalu bersyukur, berkisah padaku, takkan pernah berubah. Hatiku berdaya, walaupun dibergoyang. Gunung-gunung beranjak, namun kami setiamu tak pergi darimu. Umat selalu bersyukur, berkisah padaku, takkan pernah berubah. Hatiku berdaya, walaupun dibergoyang. Gunung-gunung beranjak, namun kami setiamu tak pergi darimu. Kami setiamu tak pergi darimu. Kami setiamu tak pergi darimu. Puji Tuhan, kita sudah banyak menaikkan puji-pujian. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian besar firman Tuhan. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Yesusku berseru. Darahmu
sabda firman-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menampilkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya semua sudah bersuka cita, sudah bergairah ya, karena pagi hari ini semuanya sudah banyak memuji Tuhan. Dan saatnya kita akan sama-sama mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Dan tanpa kita sadari kita sudah ada di bulan Agustus ya. Kita ada di awal bulan. Itu artinya hari ini sebentar saudara dan saya kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus, perjamuan kudus. Nah, sebelumnya mari mau sama-sama kita buka Alkitab kita. Saya akan berikan judul firman Allah pada pagi hari ini, Roh Allah memberi terang. Pagi ini firman Tuhan saya ambil dari kitab Kejadian pasal pertama, ayat pertama sampai 5 panjang ya. Demikian firman Tuhan. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ayat pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Puji Tuhan, kita sudah membaca pembacaan firman Allah pada pagi hari ini. Di sini kita boleh melihat bahwa Tuhan itu selalu ingin membuat segala sesuatu itu baik dan sempurna. Dan kita melihat kalau kita baca sampai ayat selanjutnya, seluruh penciptaan yang Tuhan ciptakan itu semuanya hasilnya baik. Dan semua ciptaan itu terjadi karena firman. Tuhan berfirman. Nah, kalau saya perhatikan di sini firman Tuhan dikatakan Roh Allah melayang-layang. Ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Saudara, selama ada Roh Allah, saudara dan saya tidak perlu takut. Kenapa? Sejak penciptaan sekalipun kita melihat bahwa bumi gelap gulita, kacau balau, tidak ada bentuk. Tapi ketika ada kuasa Tuhan, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi itu, lalu Roh Allah berfirman, jadilah terang. Terang itu pun jadi. Dan seterusnya, Roh Allah selalu berfirman, dan apa yang Tuhan firmankan itu jadi. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 33 ayat 9. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Jadi mulut Tuhan itu berkuasa. Nah, Tuhan juga memberi kuasa kepada mulut saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Selama ada Roh Allah,
saya terlalu yakin dan percaya akan ada kemenangan, akan ada mujizat, akan ada terjadi terang. Jika mungkin hari ini situasi saudara dan saya seperti bumi sebelum diciptakan oleh Tuhan, gelap gulita, kacau balau, tidak ada bentuk. Namun kalau hidup saudara dan saya dihinggapi, ditinggali, didiami, mau dipimpin oleh Roh Allah, maka saudara, setiap ucapan firman yang keluar dari mulut kita, itu pun terjadi. Kalau hari ini saudara berkata, hari ini hari yang diberkati Tuhan, maka saudara dan saya akan diberkati Tuhan. Ketika kita memperkatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, maka itulah yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ucapkan firman setiap hari, karena itulah yang Tuhan mau. Firman Allah itu selalu memberi terang, saudara. Firman Allah atau suara Roh Kudus, suara Tuhan itu selalu mencerahkan. Suara Tuhan itu selalu menguatkan. Roh Allah itu selalu menenangkan hati. Dan kalau kuasa Tuhan, Dia itu sumber pengampunan. Dia tak pernah menuduh kamu orang berdosa, kamu gak layak. Kalau ada Roh Allah, Dia akan selalu mengampuni. Dia akan selalu menghibur. Sebaliknya kalau suara iblis itu selalu mengintimidasi. Kamu kacau balau, gelap gulita, tidak ada bentuk. Bahkan iblis itu suaranya juga selalu menyiksa. Menyiksa hati, pikiran, perasaan. Orang kalau dituduh kan tersiksa. Menuduh, kamu orang berdosa, kamu gak layak. Mengacau pikiran. Suara iblis itu senantiasa melemahkan. Sebab itu pagi hari ini, mari kita mau memilih untuk mendengar suara Tuhan. Memberi diri untuk Roh Kudus. Karena selama ada Roh Kudus, kacau balau gelap gulita itu sirna, diganti dengan terang Tuhan. Nah, kalau pagi hari ini saudara pergi beribadah kepada Tuhan, itu pun adalah pekerjaan Roh Allah. Roh Kudus menggerakkan hati setiap umat Tuhan pada hari Minggu untuk beribadah. Nah, orang yang mendengar suara Tuhan, Roh Allah, maka dia mau digerakkan. Dia mau datang kepada Tuhan. Dia mau beribadah kepada Tuhan. Dia mau gunakan kesempatan yang indah undangan itu, yaitu setiap hari Sabat untuk memberi diri beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, seseorang jika mau digerakkan oleh Roh Allah, maka masalah selesai. Karena terang datang, kacau balau diusir. Bumi yang gelap gulita tadi diusir, diganti dengan terang Tuhan. Tetapi sebaliknya, sebagian orang tahu Roh Kudus menggerakkan, ini jam untuk beribadah, jam untuk berdoa. Tetapi memilih untuk fokus sama masalahnya, sama gelap gulitanya. Saya nggak tahu masalah apa yang sedang dihadapi. Banyak orang fokus sama masalahnya, sehingga mereka abai. Ibadah besok saja. Emang orang tahu saya punya banyak urusan. Sehingga melupakan jam ibadah. Mereka berpikir dengan begitu masalahnya selesai. Waktu yang seharusnya dipakai untuk beribadah, dia pakai untuk menyelesaikan urusannya, masalahnya, dia pikir selesai. Tapi firman Tuhan bilang apa? Tidak selesai. Masalah tetap ada. Tetap gelap, tetap kacau balau. Tapi kalau kita mengutamakan Tuhan, maka kita akan melihat terang itu datang dalam hidup kita. Saya akan berikan contoh ya. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 15 sampai 16. Saya hanya ceritakan saja. Satu kali murid Yesus, 2 orang berjalan menuju ke Emos. Kenapa mereka ke Emos? Karena Yesus baru saja mati, dikubur, lalu bangkit. Saat Yesus bangkit, banyak berita di luar. Ada yang mayatnya dicuri lah, ada yang Yesus hilang. Pengharapan mereka akan datangnya Mesias yang akan memimpin jadi raja. Kerajaan, mereka pikir kerajaan secara jasmani ya. Mereka belum berpikir secara rohani. Mereka mau pulang ke Emos. Nah, di tengah jalan fokus sama masalah. 2 orang ini nyeritain, kenapa ya? Kok Tuhan mati? Pokoknya kenapa ini terjadi? Gitu. Bukankah dia sudah berjanji
pada hari ketiga nanti dia bangkit. Padahal dia sudah tahu Yesus bangkit, tapi tetap dia fokus sama masalah tentang kepergian Yesus. Lalu ada seorang datang, namanya dalam perjalanan, akhirnya bertigalah mereka berbincang-bincang berjalan. Karena hari sudah mulai malam, gelap, maka mereka mencari tempat rumah untuk menginap. Karena ini yang berbincang 3 orang, 2 murid Yesus, 1 orang baru dikenal di tengah jalan. Ayo kita sama-sama, karena sudah gelap, kita menginap sama-sama. Menginapkan mereka di sebuah rumah. Nah di situ Yesus yang tidak dikenal oleh 2 orang ini. Padahal yang ada di tengah-tengah mereka itu Yesus yang dalam tubuh kebangkitan. Ikut berbincang, tapi mereka nggak menyadari karena mereka fokus sama masalah. Baru setelah Yesus memecah-mecahkan roti, cara Yesus memecah roti, mengadakan perjamuan, itu kok persis ya seperti Yesus. Dia sadar ketika matanya dibukakan saat minum perjamuan itu, oh ini Yesus. Tapi tiba-tiba Yesus menghilang ya dari pandangan mereka. Kalau saya bacakan ayat dari pasal 24 Lukas, ayatnya yang ke-30. Karena hari gelap, mereka masuk sebuah rumah. Yesus memecahkan roti. Ayat 31, terbukalah mata murid-murid, tapi Yesus sudah lenyap dari mereka. Saudara, seringkali mata rohani kita ini buta, ya, tertutup karena banyaknya masalah, persoalan, ketakutan. 2 murid ini takut karena biasanya Yesus bersama-sama, sekarang sudah nggak ada. Banyak orang yang tidak suka kan kepada kelompok murid Yesus ketika itu. Nah, mereka hanya fokus sama masalahnya. Sampai-sampai mereka udah berjalan dengan Yesus, dia tidak mengenali Yesus. Baru setelah mereka makan perjamuan pada malam itu, mereka sadar, oh itu Yesus. Tapi akhirnya Yesus sudah lenyap dari mereka. Nah, saudara, padahal selama ada Yesus, selama ada Roh Allah, dia sanggup mengusir ketakutan, kegelapan, kacau balau yang ada di dalam hidup kita. Murid-murid ini pun akhirnya terbuka matanya saat menikmati atau bersama-sama mengadakan perjamuan asal. Nah, saya rindu biarlah setiap kita melakukan perjamuan asal, kita pun kembali dibukakan mata rohani kita, bahwa Yesus yang mati di kayu salib itu, dia datang untuk mengusir kegelapan yang ada dalam hidup kita, untuk memberi terang, untuk menghibur, untuk menguatkan, untuk menenangkan, untuk mengampuni. Itu terlebih Yesus datang ke dunia ini, dia mati di salib untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Itulah begitu cintanya dia kepada kita. Biarlah ketika kita mengadakan perjamuan asal seperti pada pagi hari ini, selalu mengingatkan pada kita bahwa kita punya Tuhan. Mata rohani kita terbuka, bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, Allah yang sempurna. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Contoh yang kedua, saya ambil dari Kejadian pasalnya yang ke-21, mulai ayat 15 sampai 19. Saya pun akan ceritakan saja ya. Diceritakan suatu kali Sarah dia mengusir Hagar. Hagar diusir dari rumahnya ketika Hagar ini sudah punya anak yang namanya Ismail. Karena kalau di pembacaan dikatakan mereka mulai melunjak lah begitu ya, berani mungkin kepada Isa. Lalu Sarah bilang, usir itu Hagar dari rumah. Abraham memberi bekal kepada Hagar dan Ismail, air di dalam Girbat. Nah, dalam perjalanan rupanya airnya itu habis. Di tengah padang belantara yang begitu terik, air habis. Ismail kehausan. Lalu Ismail menangis. Kita bisa membayangkan ya, tangisan seorang anak di padang belantara yang terik, panas, itu menyayat-nyayat hati ibunya Hagar. Karena Hagar gak berdaya, dia ingin sekali memberi minum tapi gak punya minum, bagaimana? Akhirnya bukan hanya Ismail yang menangis, Hagar pun menangis, tapi dia menjauh dari Ismail. Mungkin dalam hatinya berpikir, kalau anak ini mati karena kehausan, gak tahan aku melihatnya. Dia menangis, saudara. Tapi tangisan Ismail, tangisan Hagar, itu didengar Tuhan. Karena mereka kan keturunan Abraham juga. Didengar Tuhan. Dan apa kata firman Tuhan kepada Hagar?
di dalam ayat yang ke-19, Tuhan membukakan mata Hagar sehingga melihat sebuah sumur. Nah, saudara, sumur itu pasti sudah ada. Tetapi karena Hagar dan Ismail ini begitu kalut, kacau, gelap, udah gak ada jalan keluar, dia pikir. Mati, dia pikir dia akan mati di situ. Baik ibu dan anak ini karena kehausan, tidak tahan menahan haus. Sehingga dia lupa. Bukankah Hagar juga berdoa kepada Allah? Alkitab mencatat tangisan Ismail didengar Tuhan. Sehingga Tuhan hadir dalam kehidupan Hagar. Dan Tuhan berfirman bahwa Tuhan membukakan mata Hagar sehingga melihat sebuah sumur. Hagar mengambil itu air dari sumur itu, memberikannya kepada Ismail, dan kita lihat Ismail tidak mati. Di sini kita melihat seringkali mata rohani kita ini dibutakan oleh kesulitan, masalah, persoalan yang kita pikir itu besar. Kita tidak menyadari bahwa Allah kita itu jauh lebih besar. Selama ada Allah, selama ada roh Allah tinggal dalam hidup kita, selalu ada jalan keluar. Yang ketiga, contoh yang ketiga, kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-15. Coba kita buka saja ya, 2 Raja-Raja 6 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Nah, di sini kita melihat seorang yang bernama Gehasi, abdi daripada Elisa. Ketika bangun pagi, dia melihat kota Dotan, rumah daripada Elisa, itu sudah dikepung oleh banyak tentara Aram. Tentara berkuda dan bersenjata. Dan jumlahnya tak terhitung. Wajar kalau hanya 2 orang di dalam kemah dikepung orang sebanyak itu. Secara manusia mungkin wajar bilang, "Celaka tuanku, apa yang harus kita buat?" Tetapi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, apa jawab Elisa? Ayat 16. Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Elisa, dia matanya terbuka. Ada roh Allah tinggal di dalam hidupnya. Ayat 17, lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya," mata Gehasi, "supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Nah, saudara, di sini kita melihat Gehasi, dia pun matanya tertutup karena ketakutan. Karena besarnya pasukan yang mengepung rumah Elisa, dia berpikir pasti mati, pasti celaka. Tetapi akhirnya Elisa berkata, "Ya Tuhan, bukakanlah, celikanlah mata hambaku ini." Sehingga Gehasi boleh melihat bahwa pasukan Tuhan jauh lebih besar dari apa yang tentara yang mengepung rumah Elisa. Jadi saudaraku, berapa kali, seberapa banyak kita pun sering bertemu dengan masalah yang sama. Seolah-olah apa yang di depan kita itu sangat besar dan kita tidak mampu. Memang tubuh fisik kita terbatas. Pemikiran kita pun terbatas. Ilmu dan pengetahuan kita pun terbatas. Tapi kadang kita tidak menyadari bahwa kita punya Tuhan yang kuasanya tak terbatas. Mujizatnya tak terbatas. Dia sanggup menolong, dia sanggup memberkati, itulah yang disebut iman. Kadang-kadang kita berjalan tidak memakai iman, tapi kita hanya memakai perasaan dan apa yang kita lihat itu. Tapi pada siang hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya ada roh Allah yang besar yang ada dalam hidup kita. Selama kita mengandalkan Tuhan, maka tidak ada yang namanya tidak mungkin. Dia sanggup menyelesaikan, dia sanggup memberi terang. Ada contoh lagi di dalam Bilangan, contoh yang keempat ya. Saya tidak akan bacakan karena ini minggu-minggu ini sering kita baca.
Di sana diceritakan ada 12 pengintai. 10 pengintai di dalam Bilangan 13 ayat 31 berkata, kita tidak dapat maju sebab mereka lebih kuat. Nah, itu adalah perkataan pesimis. Sebagai anak Tuhan, kita harus belajar untuk berkata optimis. Ya. Bukankah mulut kita itu berkuasa sebagaimana Tuhan menciptakan segalanya hanya dengan firman. Jadilah terang-terang pun jadi. Jadilah langit dan bumi itu pun jadi. Nah, kalau kita sering mengucapkan perkataan negatif, keluhan, celaka, mati, gak bisa, gagal dan sebagainya, maka itu pula yang terjadi. Bukankah kita setiap hari berdoa, urapi, sertai dengan urapan? Jadi mulut kita ini mulut yang sudah diurapi Tuhan. Sebagaimana 10 pengintai ini, dia bilang, kita tidak maju karena mereka lebih kuat, kita pasti mati katanya. Tetapi beda dengan Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb, dia melihat musuh yang sama, ya, tetapi dia berani memperkatakan perkataan yang positif. Yosua dan Kaleb bilang apa? Kita akan maju, kita akan menduduki negeri itu, sebab kita pasti mengalahkannya. Berani nggak, saudara? Di saat kita dalam posisi terjepit, mungkin terpuruk, kita bisa berkata, aku pasti bisa, aku pasti menang, aku pasti bisa menyelesaikan setiap masalah persoalanku. Itulah yang disebut iman. Dan itu butuh perkataan, bukan hanya batin. Kalau orang Jawa, bukannya dalam hati. Dalam hati apa sih? Iblis itu dia nggak bisa baca pikiran kita. Dia cuma bisa dengar apa yang kita ucapkan. Makanya sebagai orang percaya, kita setiap ibadah nyanyi ada pemimpin pujian. Kenapa? Itu kan pernyataan iman semua. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Terus apa? Nah, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Itu, saudara sadar gak saat saudara nyanyi itu? Saudara sedang memperkatakan iman. Saudara sedang menyerang iblis. Dan iblis pasti kalah. Kalau saudara nyanyi, coba dalam hati saja, nggak terjadi sesuatu, saudara. Jadi perlu diungkapkan dengan mulut. Nah, karena Yosua dan Kaleb dia mengucapkannya dengan mulut, apa yang terjadi? Dia cuma 2 orang loh. Semua orang bilang nggak mungkin. Cuman dia berdua yang bilang kita pasti bisa. Akhirnya bisa Yosua dan Kaleb masuk ke negeri tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan itu. Jadi seruan dari mulut itu penting. Iblis dia bisa pakai apa saja untuk menghalangi mujizat Tuhan terjadi. Salah satunya membungkam mulut kita untuk tidak memperkatakan perkataan positif, untuk tidak memperkatakan perkataan berkat, untuk tidak memperkatakan perkataan firman. Itu senjata iblis. Tolak segala senjata iblis sehingga kita bisa menikmati mujizat Tuhan. Dengan apa? Serukan, bangkit, serukan nama Yesus. Padahal sesungguhnya seringkali ya kita sudah diingatkan Tuhan, diajak ya untuk menyerukan kuasa Tuhan. Nah, Daud aja dia ngalahin Goliat bukan dengan batunya, tapi perkataannya itu kan, aku mendatangi engkau dengan nama Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi, serba semesta Allah. Itu yang membuat iblis takut dan gemetar. Seruan yang keluar dari mulut kita itu. Nah, kalau iblis berusaha membungkam mulut kita untuk tidak menyuarakan firman, perkataan berkat, perkataan yang positif, ya, kita bisa menolaknya dengan apa? Memperkatakan firman. Sebab itu tiap hari bentengi diri ini dengan memperkatakan firman. Kalau nggak hafal firman, ya itu nyanyi dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan. Itu satu seruan iman juga, kata-kata positif. Nah, ada kata-kata berkat yang sering kita dengar, bersama Yesus lakukan perkara besar.
Kalau nggak apal ayat, nyanyi itu juga merupakan seruan saudara. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Atau bisa juga aku pasti sembuh. Kalau saat ini saudara mungkin ada yang sakit, faktanya memang tidak ada tanda-tanda untuk sembuh, tapi berani nggak saudara berkata, aku pasti sembuh. Oleh bilur Yesus aku sembuh. Aku pasti bisa menyelesaikan masalah, persoalan apapun yang kita sedang hadapi. Ada satu contoh lagi di dalam Markus pasal 10 ayat 51. Diceritakan tentang seorang yang bernama Bartimius. Dia buta, duduk minta-minta di tepi jalan. Dia teriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Gak berhenti-berhenti. Dia teriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Murid-murid Yesus, jangan diganggu guru. Kenapa kamu teriak-teriak? Saudara pikir emang Yesus gak dengar? Pasti Yesus dengar. Tapi Yesus melihat tekad Bartimius ini. Sehingga ayat yang ke-51 dari Markus 10, Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab Bartimius, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus Tuhan. Ngapain Yesus bertanya, apa yang ingin aku buat padamu? Kalau cuma minta duit, minta uang, banyak orang bisa dimintain. Namanya dia juga pengemis. Tapi kenapa dia ngotot? Yesus anak Daud kasihanilah aku. Yesus tahu dia ingin melihat. Dan itu hanya bisa Yesus yang melakukan. Membuat orang buta bisa melihat. Nah, di sini kita melihat ucapan mulut itu. Ucapan mulut Bartimius, Rabuni, aku mau melihat. Dan itu membuat Bartimius akhirnya melihat. Jadi apa yang saudara mau Tuhan lakukan, kerjakan? Ucapkan. Ucapkan. Dengan perkataan, dengan mulut. Karena ucapan kita itulah yang disebut iman. Aku mau sembuh. Sembuh dari apa? Kalau Bartimius kan, aku mau sembuh. Aku mau melihat. Bayangkan, dari lahir buta. Tapi imannya, dia memperkatakan perkataan yang positif. Itulah iman yang keluar dari mulutnya. Aku mau melihat, Rabuni, supaya aku bisa melihat. Dan Bartimius bisa melihat. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, belajar untuk dalam situasi apapun berkata-kata positif, berkata-kata berkat. Jangan sekalipun mengucapkan kata keluhan, apalagi mengutuk diri sendiri. Contoh orang muda yang bernama Yusuf. Yusuf dari muda dia sudah dibuang oleh kakak-kakaknya. Banyak alasan untuk Yusuf bersungut-sungut, mengeluh, dan mencaci maki kakak-kakaknya. Tapi Yusuf tidak lakukan itu. Lalu dia dijual oleh kakak-kakaknya. Difitnah, masuk penjara. Padahal Yusuf mimpi bahwa dia akan menjadi orang hebat kan. Ayah, ibu, kakak-kakaknya satu saat akan hormat kepada dia. Artinya dia akan menjadi orang penting satu saat. Itu arti mimpi Yusuf. Tapi kakak-kakaknya tidak suka, tidak senang. Nah, tapi Yusuf tetap mengaminkan janji Tuhan itu. Buktinya tidak pernah keluar keluhan. Bahkan ketika Yusuf di penjara, dia bertemu dengan juru minuman Firaun dan juru roti Firaun sama-sama di penjara. Di situ pun Yusuf mengartikan mimpi. Juru roti mimpi, lalu cerita kepada Yusuf. Yusuf mengartikan, 3 hari lagi kamu akan bebas. Tapi akhirnya kamu akan diangkat tinggi-tinggi oleh Firaun, digantungan, dihukum. Sementara juru minuman sama mimpinya. Yang pertama kali ingin ditafsirkan mimpinya juru minuman. Kamu 3 hari nanti akan dibebaskan. Dan kamu akan kembali kepada posisimu, akan membawa piala di hadapan raja. Setelah 3 hari itu terjadi. Lalu Yusuf bilang kepada
Juru minuman, karena juru minuman kan kembali kerja di istana. Jangan lupakan aku ya. Tapi dia lupa. Itu ada di dalam Kejadian pasal 40 ayat 14 dan 23. Tapi juru minuman raja itu melupakan Yusuf. Nah, kalau dipikir banyak hal yang dijalani oleh Yusuf ini mengecewakan dia. Dari masa remaja sampai dia sudah punya posisi di rumah Potifar, masuk penjara, gak ada orang yang peduli sama dia. Tetapi Yusuf tak pernah mengeluh ataupun memperkatakan sesuatu yang negatif. Juru minuman boleh melupakan dia, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Karena akhirnya Yusuf malah mengartikan mimpi raja kan? Yang tentang lembu, yang 7 tahun kelaparan, dan akhirnya Yusuf diangkat menjadi orang nomor 1 di Mesir. Jadi saudara, belajar kepada Yusuf. Masalah persoalan kesulitan yang kita hadapi tak separah yang dihadapi Yusuf. Yusuf aja bisa berpikir positif. Jangan pedulikan omongan orang. Hidup kita tidak ditentukan oleh omongan orang, ejekan orang, olokan orang. Hidup kita ditentukan oleh firman. Dan kalau firman Tuhan berjanji, Dia akan memberkati kita, memimpin masa depan kita, maka itulah yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Nah, puji Tuhan saudara, pagi hari ini di depan kita ada tubuh dan darah Kristus. Kiranya lewat perjamuan asa pada pagi hari ini, kita semua boleh dibukakan mata rohani kita. Mari kita mau belajar untuk melihat perkara-perkara yang hebat yang Tuhan sudah siapkan. Kita punya Allah yang besar. Kalau hari ini saudara sakit, jangan fokus sama penyakit. Fokuslah sama Allah yang hebat. Oleh bilurnya engkau sembuh. Kalau kita sedang dalam kekurangan, dalam keadaan apapun, percayalah bahwa Yesus, Dia adalah sumber segala berkat. Dia sumber segala kehidupan. Pagi hari ini, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita akan sama-sama berdoa sebelum kita mempersiapkan diri untuk lanjut kepada perjamuan asa yang kudus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh mengingatkan kepada kami, sesungguhnya sekalipun kami bertemu masalah gelap gulita, kacau balau di bumi ini, selama ada Yesus, selama ada Roh Allah tinggal di dalam hidup kami, Engkau sanggup mengusir kegelapan itu. Engkau sanggup mengusir kacau balau yang ada di sekeliling kami. Sebab itu ajar kami untuk memperkatakan firman-Mu setiap hari, setiap saat, setiap waktu, mengucap syukur, memperkatakan berkat, kesembuhan, keselamatan, kesehatan, sehingga itulah yang terjadi dalam hidup kami. Tanamkan firman-Mu dalam hidup kami, berkati seluruh jemaat-Mu, persiapkan kami semua untuk menerima tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini. Biar kami pun memperkatakan dengan perkataan iman yang sakit sembuh, yang susah dihiburkan, yang menghadapi jalan buntu mendapat jalan kelepasan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.